1 jam bersama Dr. Dino Patijalal. Acara ini merupakan acara informal sekaligus sambung rasa dan silaturahmi Bapak Dino Patijalal dengan para sahabat, kerabat, dan rekan-rekan karena sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia di Amerika Serikat, beliau lebih banyak meluangkan waktu untuk memperjuangkan diplomasi, kepentingan nasional, dan warga negara Indonesia di Amerika Serikat. Sebelum menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat, Pak Dino adalah staf khusus Presiden bidang hubungan internasional. Di sela-sela kesibukannya sebagai staf khusus kepresidenan, beliau merasa terpanggil untuk menginspirasi dan juga memfasilitasi kreativitas generasi muda Indonesia sehingga beliau mendirikan dan menjadi salah satu founder modernisator. Duta Besar Dino Patijalal juga merupakan pencetus dan founder dari Diaspora Indonesia yang menjadi jaringan yang menghubungkan para warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sebelumnya, tadi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sudah menyaksikan pemutaran beberapa video klip musik yang mungkin sudah familiar di telinga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Namun, kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian perhatikan, terdapat perbedaan dari beberapa video klip aslinya. Video klip musik tersebut sudah diadaptasi dengan ide-ide kreatif dan unik Bapak Dino Patijalal. Di antara video musik tersebut ada video musik terkenal Bendera yang dibawakan oleh grup band Coklat dan juga video musik berjudul For You yang dibawakan oleh band Samson. Kedua video klip tersebut diadaptasi dengan ide kreatif dari Bapak Dino Patijalal dan didedikasikan untuk tentara negara Indonesia, khususnya pasukan Garuda yang bertugas menjaga perdamaian di Lebanon. Dalam video klip tersebut, Pak Dino Patijalal merangkap sebagai produser dan juga sutradaranya. Pada kesempatan yang baik ini, ternyata kita kedatangan bintang tamu yang masih muda, belia, ABG dan juga imut. Nggak kalah imut dengan saya, bukan? Mungkin perempuan-perempuan di sini sudah tidak asing lagi. Langsung saya panggil untuk tampil ke depan, Kevin Viera. Selamat malam hadirin yang terhormat. Selamat malam Bapak Dr. Dino Patijalal. Terus terang ini malam yang sangat istimewa buat saya dan tentunya saya agak nervous karena ini sedikit berbeda dengan tampil dengan piano ya. Karena di sini bapak-bapak ibu-ibu datang dengan baju rapi dan tentunya dengan pesona yang luar biasa. Saya terus terang kenal Bapak Dino Patijalal itu belum lama ya. Jadi terus terang baru kenal tahun ini. Jadi it's short banget, belum lama banget. Dan jujur saya salut banget sama Om Dino karena Om Dino ini ada 3 hal yang saya admire dari dirinya. Pertama, beliau memiliki visi yang hebat. Beliau bisa melihat ke depan dengan cara pandang yang unik, yang modern dan nggak umum. Jadi itu menurut saya salah satu poin plus yang luar biasa dari Bapak Dino Patijalal. Yang kedua, beliau pekerja keras. Beliau sangat dedicated untuk kerjaan dedicate waktunya untuk banyak hal yang positif. Dan itu saya bisa lihat sekali dari timeline Twitternya mungkin, karena beliau juga cukup update di Twitter ya. Dan zaman sekarang kalau menurut saya pemimpin-pemimpin ada baiknya juga punya Twitter. Karena Twitter itu bisa dilihat langsung oleh rakyat dan jaraknya juga nggak kerasa jauh gitu ya. Jadi itu luar biasa, sangat sangat bikin kita merasa dekat dengan Bapak Dino. Lalu yang saya lihat juga Pak Dino ini sangat open minded. Open minded itu artinya beliau itu terima saran dan kritikan dengan baik.
Jadi ada tipe orang tuh beda-beda. Ada yang dikasih saran, bete. Dikasih kritik, bete. Kayak, nah, gue kan nggak gini, gue tuh gitu. Ya, atau kayak gimana. Kalau Om Dino nggak seperti itu saya lihat. Beliau bisa menyaring semua saran dan kritik yang masuk ke dirinya, dan dia jadikan itu sebagai energi positif untuk dia lakukan kerjaannya di kemudian hari. Dan itu luar biasa. Saya bisa lihat dia sangat menerapkan itu dalam hidupnya. Dan saya waktu itu sempat datang ke seminarnya Pak Dino di salah satu sekolah Al-Azhar ya, Al-Azhar Pusat, karena beliau dulunya juga ternyata sekolah di situ ya Pak ya. Dan luar biasa, di sana ternyata Pak Dino banyak fansnya juga, banyak yang minta foto, dan saya kalah deh pokoknya. Dan terus di situ juga saya ada quotes yang saya nggak bisa lupa, yang saya benar-benar resapi sampai hari ini. Ada dua sih sebenarnya. Pertama, quotes yang pertama adalah nggak ada orang sukses yang sinis. Buat saya itu quotes yang sangat singkat tapi ngena banget. Karena terus terang yang saya lihat di sekeliling saya adalah maksudnya my everyday life, saya bertemu orang itu macam-macam juga. Ada yang pekerja keras, ada yang suka main-main atau sebagainya ya. Tapi semua benang merahnya itu adalah apa yang dikatakan Pak Dino. Gak ada orang sukses yang sinis. Orang-orang yang maju, rata-rata mereka itu very positive minded. Yang di otaknya selalu positif. Fokus sama yang dia kerjain. Dia gak mikirin orang mikirin apa atau apa. Tetap positive thinking, gak usah negative thinking. Itu ngaruh sekali. Jadi buat saya itu quotes yang menurut saya kita semua perlu pegang dalam kehidupan sehari-hari kita, karena itu sangat memotivasi kita untuk maju, sangat menurut saya. Lalu yang kedua, Pak Dino juga memberi pandangan bahwa generasi penerus tuh generasi penerus tuh punya idealisme dan kreativitas, tapi harus dikerjain. We have to do it. Jadi nggak cukup kalau kita punya ide yang banyak atau kreatif, tapi kita nggak melakukan. Nah, dari speech Om Dino saat di Al-Azhar itu, beliau mengungkapkan dan mengutarakan bahwa kita semua itu juga harus melakukan apa yang kita yakini gitu. Jadi jangan cuma idenya stuck di sini. Kita harus ambil langkah berani untuk melakukan gitu. Dan itu buat saya benar sekali, karena banyak orang pintar dan banyak orang ide, tapi jarang orang yang melakukan apa yang dia ada di kepala dia. Dan itu buat saya dua quotes itu mahal banget. Jadi kurang lebih itu yang saya pelajari dari Bapak Dino Patijalal. Beliau adalah sosok orang yang luar biasa, dan saya berharap masa depan pasti akan menarik jika Pak Dino bisa memberi kita semua visi yang luar biasa. Jadi sekian speech singkat dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi saudara-saudara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kami undang langsung dan kami persilakan kepada Dr. Bapak Dino Patijalal untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum. Kita hari ini ngobrol-ngobrol aja, jadi semua santai, nggak usah ada yang nyatat. Pak Duta Martin, apa kabar? Baik. Terima kasih Kevin Aprilio dari Vieira. Untuk wartawan yang ada di sini, saya bisa sampaikan bahwa tadinya setelah saya selesai menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, saya merencanakan untuk bergabung dengan band Vieira. Tapi tapi saya nggak tahu, tadi pagi dapat surat dari pimpinan band bahwa ada batas umur rupanya untuk masuk di band Vieira, so hope you still consider me. Saya mau undang keluarga saya, ayah dan ibu saya Hasim Jalal dan Zurni Jalal, mertua saya Hamid Rai, Amaniah Rai, my brother Iwan, mungkin ada Dini di sini. Get up, ayo berdiri. Dini, yang merasa ada hubungan keluarga dengan saya, silakan berdiri.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada ICWA, Indonesian Council of World Affairs yang ada di sini, rekan-rekan dari moderator. Saya lihat juga duta besar, ada beberapa diplomat di sini, Pak Jovan dan Ibu, rekan-rekan dari diaspora ada di sini, all my old friends. I think nggak bisa satu persatu saya sebutkan namanya, but thank you for being here. Dan kemarin itu saya ada di Darun Najah, pesantren Darun Najah, dan saya dapat satu pelajaran lagi karena kemarin saya agak bluffing dikit, saya memberikan ceramah 2.000 orang, kemudian saya menanyakan satu pertanyaan yang saya yakin mereka nggak tahu jawabannya, dan begitu yakinnya saya menawarkan yang bisa menjawab itu akan saya berikan tiket dari Jakarta ke Washington. Sebetulnya agak joke gitu, right? Agak joke. Tapi begitu saya tanyakan, ya pertanyaannya adalah, apakah adik-adik tahu sebelum saya menjadi duta besar di KBRI Washington DC, dulu pekerjaan saya apa gitu, ya kan? Saya yakin nggak akan ada yang tahu. Saya bilang, ya oke, nanti kalau yang jawab bisa dapat tiket ke Washington DC. Tuh dari jauh tuh ada anak kecil melambaikan tangan dan maju ke depan, dan saya langsung keringet dingin tuh. Dan jawabannya benar, right? Bahwa di KBRI Washington dulu tahun 1980 saya menjadi tukang cuci piring, right? Dan itu adalah salah satu itu ayah saya dulu yang mendidik saya bahwa kamu harus mulai dari bawah. You have to know what a dollar means, what a dollar earn is all about. Jadi sekarang lagi bikin ini nih arrangement dengan anak itu, gimana mau saya tawarkan, mau tiket Jakarta Washington atau mau iPad, right? Jadi dia lagi mikir-mikir nih, kalau tiket Washington berdiri kesannya sendiri, dan dia kan umurnya baru 12 tahun, right? Mungkin harus bawa orang tuanya dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan silakan. Banyak yang nanya saya, ini Pak Dino kenapa nih pakai jeans sekarang? Kalau pakai jeansnya udah jelas karena sebentar lagi jadi pengangguran ya, setelah jadi duta besar. Kenapa pindah nih? Kenapa mau ikut konvensi? Dan teman saya Pak Edward tuh setiap malam telepon saya, Pak Dino jangan ikut konvensi, Pak Dino jadi diplomat aja, di pegawai negeri aja, kami sayang dengan Pak Dino, kalau ke Washington kami nggak ada tempat nginep lagi, ayo gimana? Ini bukan suatu keputusan yang gampang bagi saya tuh. Bidang diplomasi 27 tahun, melanjutkan tradisi keluarga, dan kemudian pindah jalur, ikut ke jalur politik, so to speak. Pertimbangan utama apa? Pertimbangan utama adalah saya merasa generasi saya ini, our time has come. Ya. Waktunya sudah datang untuk memimpin. Saya tidak perlu nunggu sampai saya pensiun, tidak perlu nunggu sampai saya 60 atau 70 tahun. Our time has come, ya kan? Dan asal dilakukan dengan tulus, dengan itikat baik, saya yakin itu akan membuahkan hasil yang baik. Dan saya juga merasa adanya kejenuhan nih di publik terhadap politik. Ya. Saya juga melihat mereka haus akan wajah-wajah baru, ya. Orang baru yang punya ide-ide baru, ide-ide segar, dan punya prestasi tertentu, dan mereka ingin orang-orang ini bisa mulai masuk ke kancah politik. Makanya kan kita lihat Jokowi populer sekali, ya. Ahok populer sekali, right? Dan saya dengar mungkin Bima Arya menang di Bandung, Rizal menang di Bogor, Rizal menang di Bandung, kemarin dilantik dan lain sebagainya, right? Jadi ada kejenuhan terhadap politik, tapi juga ada kerinduan atau kehausan terhadap perbaikan kualitas politik dan wajah-wajah baru. Dan ini yang menyebabkan saya ingin juga ikut masuk dalam kancah tersebut. Tapi saya masuk dengan itikat yang bukan dengan nekat, tapi dengan tekad, yaitu saya ingin membuktikan bahwa seorang diplomat yang baik bisa juga menjadi pemimpin atau politikus yang baik, dan mudah-mudahan ini saya dapat buktikan nanti.
Tapi penting sekali bagi saya untuk bukan mengejar kursi, ya, kursi jabatan atau kekuasaan, tapi intinya adalah bagaimana saya bersama para pemimpin-pemimpin muda lainnya dapat ikut untuk mengubah mindset bangsa, ya, membantu menginspirasi bangsa. It's not about winning or losing, tapi it's about changing the mindset of the country. Dan ini saya katakan penting karena menurut saya setiap generasi itu perlu mempunyai sense of purpose, dan sense of purpose-nya ini setiap generasi harus disegarkan kembali. Saya ingin sekarang bicara mengenai Indonesia ada di mana, right? Dan menurut saya Indonesia sekarang 2013 menghadapi 2014, posisi kita, faktor-faktor kita kondusif, ya, positif, ya. Nah, ini mungkin suatu hal yang relatif langka, ya, dan ini kita harus apresiasi, ya. Dulu tahun 1998 misalnya, politik kita tidak stabil, ekonomi tidak stabil, masyarakat resah, civil society lemah, kepercayaan internasional terhadap Indonesia jauh menurun, profil Indonesia terpuruk, sense of confidence juga down, ya. Ini tahun 1997, 98, 99. Tapi sekarang yang ada, all the elements itu are in the right place, ya. Faktor-faktornya kondusif dan semuanya mendukung situasi yang baik bagi kita semua. Demokrasi kita mapan. Kita punya presiden dengan mandat yang kuat, hasil pemilu 2009, sistem politik solid, desentralisasi jalan, tidak ada perdebatan konstitusional yang serius, makroekonomi baik, kepercayaan internasional tinggi, kita masuk dalam G20 yang berarti kita masuk dalam klub eksklusif atau klub yang menentukan arah ekonomi dunia, confidence bangsa kita juga tinggi, konflik yang dulu merajalela kini teredam, civil society kokoh, private sector segar, dan semua elemen-elemen ini ada dan saling membantu. So that's where we are now nih, suatu posisi sejarah yang lumayan langka dalam sejarah Indonesia modern. Right? So dengan semua ini, pertanyaannya adalah, can we go to the next level? Ya. Kita bisa naik gigi nggak, ya, ibarat lagi naik mobil dari gigi 3 bisa nggak naik ke gigi 4, ya. Can we go from good to great, dari bagus ke hebat, ya. Memang kita bisa bilang ada banyak masalah korupsi, masalah mismanagement, masalah kasus ini dan kasus itu, tapi sebetulnya saya sebagai diplomat saya bisa katakan kalau kita ke negara lain, ya, negara emerging power yang lain, kita baca koran itu juga sama dengan apa yang kita baca di sini, ya. Jadi situasinya tidak terlalu berbeda dari negara-negara emerging power lainnya, jadi tidak terlalu mengkhawatirkan, ya. Tapi intinya sekarang kita berpotensi untuk naik ke higher level, ya. Dan para analis ekonomi dunia hampir semuanya memasukkan Indonesia dalam proyeksi kekuatan ekonomi masa depan. Ya, misalnya ada yang namanya 3G, itu Citi yang bikin Global Growth Generators. Indonesia masuk di dalam daftar negara-negara yang akan menjadi 3G menurut mereka. Ada juga CIVETS, ya. CIVETS itu Kolombia, Indonesia, Vietnam, Egypt, Turkey, and South Africa. Ini menurut analis adalah negara-negara mendatang yang akan menjadi pentolan ekonomi dunia. Ada juga Next 11, ya. Ini Indonesia juga masuk dalamnya. Ada juga MIST, Mexico, Indonesia, South Korea kalau nggak salah, atau South Africa, dan kemudian Turki, ya. Dan juga ada Emerging 7 termasuk Indonesia di dalamnya. Ini hanya sebagian nih, masih banyak lagi analisa-analisa ekonomi ke depan, dan dalam semuanya Indonesia selalu masuk dalam kalkulasi, right? So everybody thinks we are good and we going someplace better, ya. Everybody thinks that, ya. Yang penting jangan takabur, ya kan?
nggak ada yang otomatis dalam dunia internasional, nggak ada yang otomatis dalam sejarah, right? Resiko-resiko masih banyak menghadap kita. Dulu resikonya adalah disintegrasi dan demokrasi amburadul. Sekarang demokrasi amburadul sudah tidak jadi resiko lagi, kita sudah cukup mapan setelah 3 kali pemilu. Disintegrasi juga sudah bukan masalah lagi, ya. Aceh sudah selesai, Papua is under control. Tapi resiko lain adalah satu, kita stuck dalam kondisi sekarang nih. Kita udah masuk menjadi middle income country, ya, dan dikhawatirkan kita akan stuck pada level yang sekarang, nggak naik-naik gitu. Jadi nggak bisa naik ke gigi 4, ya. Per kapitanya nggak naik, pertumbuhan ekonominya juga stagnan, ya. Itu satu resiko. Resiko lain adalah resiko dari dunia internasional. Perkembangan mungkin the next global crisis, global financial crisis, commodity crisis, kita nggak tahu. Biasanya itu di luar kontrol kita, tapi itu tetap menjadi resiko yang harus kita perhitungkan. Resiko lengah zaman. Kita merasa hebat, enak, tapi jadi lengah dan malas. Nah, ini biasanya banyak terjadi pada bangsa-bangsa lain, termasuk bangsa kita sendiri. Makanya saya tadi sampaikan agar jangan takabur. Tapi salah satu resiko yang menurut saya paling penting bagi kita adalah resiko prestasi gagal mengejar potensi. Ya, apa maksudnya? Dalam 10 tahun terakhir kita tuh mengejar apa? Kita mengejar batas-batas atau target-target Krismon. Bagaimana mengembalikan posisi ekonomi kita sehingga kembali ke pre-crisis level, ke level sebelum krisis. Itu ambisi kita tuh selama beberapa tahun dalam 10 tahun terakhir. Umumnya sudah tercapai tuh, walaupun ada 1-2, ya. Jadi dari segi itu kita bisa bilang kita bagus, ya, baik, bisa mencapai pre-crisis level. But nggak cukup tuh sekarang. For you and for me, for pemerintah juga harusnya nggak cukup. Kita masih di bawah potensi kita, ya. Prestasi kita sudah bisa menyamai pre-crisis level, tapi belum menyamai potensi kita. Apa itu potensi kita? Kita bandingkan aja dengan Brazil misalnya. Brazil negaranya luasnya kira-kira sama, jumlah penduduknya sedikit di bawah kita, tapi ekonominya 3 kali lebih besar dari Indonesia. 3 kali, right? Jadi apa artinya? Brazil mencapai potensinya, kita masih di bawah potensi kita. Meksiko, penduduknya 40% penduduk Indonesia, hanya 100 jutaan. Tapi ekonominya lebih besar 100%, hampir 100% dari ekonomi Indonesia. Korea Selatan penduduknya 50 juta, right? Tapi ekonominya tetap lebih besar dari ekonomi Indonesia. Artinya apa? Kita masih di bawah potensi nih. Jadi yang kita kejar sekarang 2013 bukan pre-crisis level lagi, tapi potensinya, ya. Potensinya kita masih di bawah potensi. Nah, ini adalah target yang harus kita tetapkan untuk Indonesia unggul. Kalau kita bisa mencapai semua ini, mengatasi resiko dan mengejar potensi, Indonesia akan unggul. Indonesia akan unggul. Apa artinya Indonesia unggul? Akan ada ledakan kreatif, ya. Ledakan kreatif. Adik-adik yang punya tools of production akan melakukan kegiatan yang melebihi atau sama paling tidak dengan potensi yang ada. Bisa mencapai dalam generasi kita zero extreme poverty. Kan ada klasifikasi orang miskin banyak, ya, sekitar 50% dari jumlah penduduk. Tapi yang extreme poverty, yang hidupnya sekitar $1.25 untuk ukuran World Bank, masih cukup banyak, ya. Believe it or not, secara global orang yang tinggal di extreme poverty sudah turun dari 40% ke 20% dalam 10 tahun terakhir. Jadi dalam 10 tahun terakhir jumlah kemiskinan absolut
dunia sudah turun jauh 50%. Dan this is the good news, 2028 diprediksikan dunia tidak ada lagi extreme poverty. 2028 itu artinya apa? 3 kali pemilu, ya kan? 2019, 2024, 29, waktu itu sudah ada lagi secara global, tidak ada lagi extreme poverty, right? Dan ini artinya mudah-mudahan Indonesia juga begitu. Kalau secara global begitu, di Indonesia juga paling nggak harus begitu, bahkan kalau bisa lebih cepat lagi, ya kan? Itu artinya Indonesia unggul bisa lebih tercapai. Dan kelas menengah bisa naik jauh. Sekarang itu kelas menengah sekitar 50 juta, 1/5 dari penduduk. Berarti kita hampir 70 tahun merdeka menghasilkan 50 juta kelas menengah, 1/5. Oke, but it could be better, right? Apa artinya? Kita bisa mentargetkan at least 50% kelas menengah, 120-130 juta, bahkan bisa, saya yakin dalam satu generasi tergantung kebijakan yang kita ambil, 70% dari jumlah penduduk kita kelas menengah, right? Ini bukan mimpi, bukan apa-apa, tapi saya yakin ini suatu visi yang bisa tercapai. Nah, ini penting dan saya yakin ini bisa terjadi. Mengapa? Karena sekarang Indonesia dan dunia, seluruh umat dunia hidup dalam apa yang dinamakan the age of possibility, ya. Apa yang di abad sebelumnya tidak mungkin tercapai, di abad ini bisa tercapai. Seperti yang tadi, zero extreme poverty, ya. Apa yang di abad lalu tidak pernah tercapai, kali ini bisa tercapai. Misalnya sekarang lebih dari setengah penduduk dunia sudah kelas menengah. Di abad-abad sebelumnya itu belum ada, tapi di abad kita sekarang sudah bisa tercapai. The age of possibility ini semuanya serba cepat, serba mungkin, serba bisa, serba mudah, dan juga serba kompleks, right? And that's the world we live in now. Ya, kalau kita ingin mengkalkulasi Indonesia unggul, apa yang bisa dilakukan bagi orang Indonesia di abad ke-21, kita harus bisa kalkulasi dunia bisa apa dan dunia bisa kemana di abad ke-21. Ini penting saya katakan karena potensi kita untuk berprestasi luar biasa. Di era Soeharto dulu, Indonesia masuk dalam satu dari hanya 8 negara di seluruh dunia yang bisa mempertahankan 7% growth selama 30 tahun. Hanya ada 8 negara, Botswana, Indonesia, dan beberapa negara lain, right? Banyak KKN-nya memang, banyak cacatnya, tapi pertumbuhan itu historis dari segi skala dunia. Sekarang dalam 10 tahun terakhir, per kapita Indonesia, tahu nggak naik berapa? Pas tahun depan nanti, hampir 4 kali lipat, 400%. Ya, tadinya mulainya $1.100, nanti tahun depan insya Allah sudah sekitar $4.500. Jadi naik 400%. Nah, orang bilang, so what? Ya, so what-nya begini. Tahu nggak? Selama 1.800 tahun umat manusia, antara tahun 0 sampai, bukan tahun 0, tahun 1 sampai tahun 1820, berapa persen pertumbuhan output dunia? 1.800 tahun. Pasti nggak percaya? 50%. 1.800 tahun umat manusia dari tahun 1 sampai 1820 tumbuh hanya 50%. Ya. Apa artinya? Output dunia bertambah 7 kali lipat, tapi jumlah penduduk naik 4 kali lipat. Jadi totalnya per kapitanya naik hanya 50%. Kita, bangsa Indonesia, dalam 10 tahun per kapitanya naik 400%. Right? Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. It's unbelievable. Right? Potensi untuk menjaga ini, momentum ini, dan untuk naik ke next level besar asal kita tahu bagaimana melakukan hal tersebut. Ini sebabnya saya merasa optimis, ya.
melihat apa yang terjadi 10 tahun ke belakang dan kemungkinan potensi 10 tahun ke depan, yaitu menciptakan jutaan pengubah nasib di Indonesia. Apa artinya begini? Ini ada ayah saya sama ibu saya di sini kan. Ayah saya dan ibu saya lahir dari keluarga di mana nenek moyangnya turun-temurun selama puluhan generasi, selama ratusan tahun, garis hidupnya flat. Ya, hidup di tempat yang sama, rumah yang sama, sawahnya jumlahnya sama, dan mobilitas hidupnya mungkin penghasilannya juga sama. Ya kan ya, di kampungnya seperti itu ya. Ini terjadi di sebagian besar tempat-tempat Indonesia. Until ayah saya dapat ijazah SMA, kemudian ke Jakarta jadi diplomat, kemudian dapat PhD di University of Virginia, dan kemudian dia dengan melakukan itu menjadi orang pertama yang merubah atau merobek atau mematahkan garis nasib turun-temurun. Ya kan, yang tadinya flat gini, kemudian ayah saya lahir, tups gitu. Karena dia merubah gini, nasib saya juga berubah, tups gitu. Saya juga ikutan dapat pendidikan dan kemudian jadi duta besar, right? Jadi apa? He is one pengubah nasib, pengubah apa? A line breaker, apa? Pematah garis nasib, ya kan? Dulu susah, dulu hanya segelintir orang dari 100 juta atau 200 juta yang bisa melakukan hal tersebut. Dalam 10 tahun ke depan, bangsa kita dengan sistem politik dan potensi ekonomi yang ada berkemungkinan untuk mengubah sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya nasib orang, menciptakan sebanyak-banyaknya pematah nasib di Indonesia. Apa yang membuat saya optimis? Lihat Cina, berapa miliar orangnya, 1, berapa miliar. Tahu nggak apa yang dilakukan Cina? Dalam satu generasi, 600 juta orang dalam satu generasi diangkat dari kemiskinan. 600 juta orang, 3 kali lipat jumlah penduduk seluruh Indonesia. Dalam satu generasi diangkat dari kemiskinan. Kalau Cina bisa melakukan itu, Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan sebanyak mungkin dan secepat mungkin menciptakan para pengubah nasib. Nah, inilah konsep Indonesia unggul, ya. Nah, saya ingin sekarang menjelaskan, oke, kalau ada Indonesia unggul, apa ininya, resepnya? To be honest, nggak ada yang punya jawaban yang baku, ya. Everybody has different answers. Karena itu, saya mencoba memaparkan paling tidak 6 jurus sakti. Sebetulnya hanya jurus, tapi yang membantu saya membuat slide bilang biar orang-orangnya tertarik mau datang ke acara kita, tambah aja kata sakti gitu, right? Jadi mereka semakin penasaran. Tapi it's just jurus, ya. Tapi saya yakin kalau 6 jurus ini dilakukan, maka Indonesia akan unggul dan berhasil naik ke next level tersebut. Apa jurus sakti yang pertama? Oops, sorry. Good. Nasionalisme unggul, ya. Apa artinya? Look, kita semua nasionalis. Kita semua cinta Indonesia, benar kan? Nggak ada di sini yang nggak merasa orang Indonesia, dan nggak ada di sini yang nggak cinta Indonesia, right? Benar kan? Tapi ketahuilah, nasionalisme itu bukan hanya satu. Nasionalisme itu banyak, ya. Nasionalisme itu ada nasionalisme, itu kayak mobil, ya. Ada nasionalisme sempit, ada nasionalisme terbuka, ada nasionalisme sesat, ada ultranasionalisme, ada nasionalisme semu, ada nasionalisme yang eksklusif, ada nasionalisme yang arogan,
ada nasionalisme yang pluralistis, dan lain sebagainya. Right? Jadi pertanyaannya bukan apakah kita nasionalis, bukan, karena kita semua nasionalis. Cuma konsepnya berbeda, ya, warna atau corak atau bentuk nasionalismenya berbeda, dan bentuk apa yang kita ambil itu menentukan apakah Indonesia akan menjadi unggul atau tidak. Pengalaman saya, melambai-lambaikan merah putih saja tidak cukup, ya kan? The best way untuk mendedikasikan diri kita kepada merah putih adalah dengan memberinya konsep. Karena penyakit bangsa kita selama puluhan tahun, selama banyak generasi adalah kaya semangat tapi miskin konsep, ya kan? Nah, ini yang harus kita lakukan, dan karena itu menurut saya kalau kita mau Indonesia unggul, konsep yang harus kita usung adalah konsep nasionalisme unggul untuk Indonesia di abad ke-21. Ini softwarenya nih, ya. Hardwarenya kita udah ada, ya. 17.000 pulau, kekayaan alam dan lain sebagainya. Tapi softwarenya, cara kita memproses semua itu adalah nasionalisme unggul, dan harus tepat, karena kalau salah software semuanya bisa jadi berantakan. Nah, unggul itu adalah mindset, ya. Unggul itu adalah suatu semangat, ya. Semangat apa? Semangat menang, semangat bisa dan serba bisa, semangat yang mendewakan atau mengagungkan bukan kekuasaan, tapi mengagungkan sukses dan prestasi. Open minded, tidak close minded, tidak dipacu oleh ketakutan, tapi dipacu oleh peluang, menghargai inovasi, cinta perubahan. Saya lihat masih banyak orang yang bilang saya suka perubahan, tapi selalu resisten begitu perubahan datang mengetuk di pintu, dan senang bersaing. Ada dalam DNA-nya itu, senang bersaing baik di dalam maupun di luar negeri. Nasionalisme unggul adalah nasionalisme yang bisa mendongkrak produktivitas kita dan kreativitas bangsa, yang adaptif, yang selalu bisa menyerap ide-ide baru secara efisien. Nasionalisme unggul, nah ini juga dicatat oleh rekan-rekan di kampus, biasanya menyempitkan ruang kepada teori konspirasi yang berlebihan, ya. Itu penyakit orang generasi saya tuh, mungkin juga generasi ayah saya, ya. Terlalu banyak gitu bercurigaan sama orang, kecenderungan untuk memusuhi orang dan lain sebagainya. Tapi nasionalisme unggul harus memberikan ruang yang sesempit mungkin bagi tendensi itu. Dan nasionalisme unggul berarti kita ingin sukses, tapi kita tidak alergi melihat orang sukses. Itu kan kadang-kadang seringkali penyakit kita tuh, ya. Kita mau sukses, tapi nggak senang lihat orang sukses, right? Nah, ini juga satu hal yang harus dirubah. Nah, contoh ke dalam apa? Contoh di Indonesia ini adalah salah contoh-contoh orang yang menurut saya adalah bukan hanya nasionalis, tapi penganut nasionalisme unggul. Pak Ciputra, ya, sukses, nggak ada yang dia nggak kerjakan yang nggak sukses. Tapi sekarang seumur hidupnya diabadikan untuk mendorong entrepreneurship. Dia ingin tercapai banyak entrepreneur di Indonesia. Ki Hajar Dewantara, orang yang menurut saya pemeluk nasionalisme unggul yang paling pertama. Apa yang dilakukan beliau? Yang dilakukan beliau adalah beliau melihat perjuangan kemerdekaan yang terlalu banyak menggunakan senjata, dan beliau bilang nggak mungkin kita menang kalau secara intelektual bangsa kita nggak bangkit dulu, kalau bangsa kita nggak cerdas. Menggunakan senjata bambu runcing aja nggak cukup. Itu yang beliau lakukan, dan itulah yang membangkitkan Indonesia sekarang, ya kan? Jadi itu nasionalisme unggul, open minded, thinking outside the box, dan melakukan sesuatu yang forward looking. Tri Mumpuni, dia belajar ke Amerika, dia ambil ibunya dan pulang ke Indonesia, dia dirikan desa-desa yang
independent hydro energy, right? Ini pahlawan kita nih. Ahok, sahabat saya senang sekali dengan dia karena dia pragmatis, ya, dia nasionalis, dan dia selalu mencari solusi. Ya. Yohanes Surya, dia seorang edukator unggul, yang dilakukan adalah mencari anak-anak yang paling tidak dapat akses pendidikan, dididik di Surya Institute, dan langsung dengan metode pendidikannya mereka menjadi pemenang Olimpik, Science Olympiad secara internasional. Semua orang ini cinta Indonesia, tapi mereka mencintai also keunggulan, dan mereka memajukan nasionalisme unggul. Jurus kedua, internasionalisme unggul. Oke. Nah, gini, orang nanya kekayaan bangsa Indonesia itu ada berapa tipe? Jawabannya dua biasanya. Ya, satu adalah kekayaan sumber alam, ya kan? Kita banyak melimpah ruah dengan minyak, hutan, gas, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian kekayaan kedua adalah manusia, ya kan? So, dua itu orang bilang, itu yang dua. Enggak, ada tiga. Apa itu? Dunia. Di luar Indonesia, dunia itu kekayaan kita. Ya, dulu dunia mau menjajah kita dan telah melakukan kita, telah mengeksploitasi kita. Ya, dulu. Sekarang dunia jauh berubah. Ya. Asia udah jadi pasar yang luar biasa dengan produk-produk kelas menengah dan lain sebagainya yang harus kita manfaatkan. Ya, jadi kekayaan Indonesia, dunia itu adalah bagian dari kekayaan yang harus kita perah, right? Ini penting sekali nih, perasaan internasionalisme. Kita harus melihat dunia bukan sebagai ancaman, ya, tapi sebagai lahan dan sebagai peluang. Ini ibaratnya orang dan laut, ya. Kalau ada orang melihat laut dan dia takut, apa yang terjadi? Dia jauh-jauh dari laut, ya kan? Dia nggak melakukan apa-apa. Tapi orang yang senang laut, apa yang dilakukan? Dia terjun ke laut, dia berenang, dia scuba diving, dia mendapatkan ikan, ada minyak di laut, ada gas di laut, ada turisme di laut, dan lain sebagainya. Jadi orang yang senang dengan laut, dia mendapatkan jauh lebih banyak daripada orang yang takut dengan laut, ya kan? Nah, itu internasionalisme, right? Nah, ini yang harus kita camkan, bahwa internasionalisme itu adalah alat keunggulan Indonesia. Dan ini hukum sejarah nih, ya. Hukum sejarah bahwa nggak peduli siapapun, negara manapun, dan era sejarah apapun, negara yang bisa atau bangsa yang bisa bukan menaklukkan, tapi merangkul dan memerah dunia adalah bangsa yang menang. Ya, itu hukum sejarah. Bangsa yang bisa merangkul dan memerah dunia adalah bangsa yang menang. Yang tidak melakukannya adalah bangsa yang kalah. Umat Islam kan begitu. Abad kejayaannya adalah abad ke-13. Mengapa? Karena pada waktu itu Islam peradabannya lebih tinggi dari peradaban Eropa atau lebih tinggi dari peradaban Cina, karena Islam sangat open-minded dan mau belajar ilmu dari manapun di dunia. Dan itu yang membuat peradaban Islam menjadi peradaban paling tinggi di dunia. Nah, yang penting kita ketahui dari internasionalisme ini adalah asumsi kita sekarang mengenai pemain-pemainnya sudah berubah, ya. Berubah dari zaman ketika saya pertama kali masuk Kementerian Luar Negeri, apalagi dibandingkan dengan zaman ketika ayah saya masuk ke Kementerian Luar Negeri tahun 1950-an. Dulu negara barat obok-obok kita, ya kan? Sekarang negara barat mau berinvestasi di Indonesia dan ingin agar demokrasi Indonesia jadi kuat. Dengan asumsi kalau demokrasi kita amburadul, Asia Tenggara amburadul, seperti apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Dulu negara berkembang miskin, kere, ya kan? Cina, India, miskin kere semua tuh. Afrika termasuk kita, ya. Apa yang terjadi sekarang? Mereka adalah sumber kekuatan sahabat Indonesia dan juga kekuatan ekonomi dunia. Amerika Latin
Dulu morat-marit, bahkan ada lost decade, istilahnya dekade yang hilang. Sekarang adalah salah satu kawasan yang paling tinggi dan dinamis pertumbuhannya. Demikian juga dengan Afrika. Afrika sekarang dipandang orang sebagai the next growth story dunia. Perusahaan multinasional pun yang dulu sangat eksploitatif sekarang sudah mempunyai conscience, ya, nurani, ya, walaupun tidak sepenuhnya, tidak semuanya, tapi cara mereka beroperasi sudah jauh berubah. Dengan kata lain, pemain-pemainnya banyak yang berubah nih, cara mereka beroperasi, dan kini saatnya bagi Indonesia untuk membuat seluruh dunia pro Indonesia, ya. Membuat Amerika pro Indonesia, membuat Cina pro Indonesia, membuat Timur Tengah, Afrika, Amerika Latin, dan sebagainya. Dan ini juga momen yang paling baik bagi Indonesia untuk menduniakan budaya Indonesia. Sebagai duta besar, ini yang saya alami nih di Washington, menduniakan batik atau mengamerikan batik, angklung, pencak silat sekarang sudah diajarkan di Universitas Amerika sebagai bagian dari kurikulum. Gamelan, minggu depan akan ada festival gamelan se-Amerika Serikat di Washington DC, dan lain sebagainya. Jadi ini momen yang paling baik bagi kita untuk menduniakan Indonesia dan menduniakan budaya Indonesia. Tapi yang paling penting, dan ini pesan saya kepada generasi muda, jauhi xenofobia. Ya, siapa yang tahu xenofobia? Xenofobia adalah segala sikap yang anti asing, ya. Xenofobia bisa dikutip nih, adalah racun dari Indonesia unggul di abad ke-21. Dan ini tidak hanya berlaku bagi Indonesia, tapi ini juga berlaku bagi negara-negara lain. Xenofobia akan racun bagi Tiongkok kalau dia melakukannya, racun bagi India, racun bagi Brazil, racun bagi yang lain, termasuk juga racun bagi negara-negara barat kalau mereka jatuh pada kondisi tersebut. Jurus 3, meritokrasi. Siapa yang udah pernah dengar istilah ini? Saya ingin sekali, ambisi saya itu, istilah diaspora sekarang sudah jadi jargon, ya. Alhamdulillah dengan bantuan Pak Vivi, Pak Robert, Pak Duta Mardin, Pak Edward, saya ingin 5-10 tahun ke depan kata yang menjadi jargon di Indonesia adalah meritokrasi. Demokrasi udah, ya, demokrasi udah. Meritokrasi masih tantangan. Apa itu meritokrasi? Dari kata merit, kemampuan, ya. Intinya sistem yang mengacu pada kemampuan, pada skill, dan yang paling penting fairness, ya. Jangan kita yang punya kemampuan tapi yang lain yang dapat, karena tidak fair. Itu kan sebabnya ada revolusi sosial 1998, ya kan? Karena KKN begitu maraknya, middle class makin tumbuh, semakin banyak yang punya harta, fasilitas dan lain sebagainya, tapi tidak mendapat kesempatan karena banyak yang terblokir oleh sistem-sistem KKN, right? Jadi meritokrasi sekarang menjadi agenda besar kita untuk 5-10 tahun kemudian, right? Yang penting kita harus menciptakan sistem baik ekonomi maupun politik yang tidak elitis, ya. Nah, ini masih tantangan. Nah, mengapa misalnya pemerintah, ya, saya sekarang udah 27 tahun di pemerintah, rekan-rekan masih banyak di sini, Datuk masih di sini, ya. Tantangannya adalah pemerintah secara umum masih belum bisa attract the best and brightest, ya. The best and brightest itu umumnya, ya, bukan seluruhnya, tapi umumnya masih jaga-jaga nih kalau mau masuk pemerintah, ya. Mereka masih belum merasa nyaman. Terlalu banyak korupsi. Oh, masa depan gak jelas. Gaji masih kecil, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di pemerintah sendiri meritokrasi masih lemah. Ini saya katakan sebagai otokritik, karena sistem penilaian DP3 nggak jalan tuh, ya. Tahu nggak DP3 apa? Ya, setiap orang itu ada rapornya tuh, ya. Tapi udah rahasia umum,
umumnya orang itu mengisi sendiri rapornya, kemudian dikasih ke atasannya, atasannya yang menandatangani. Ya, ini sudah praktek yang sudah lama berlaku, tapi ini mencerminkan betapa sistem penilaian dan promosi dalam pemerintah itu ini ada cacatnya, right? Dan ini berarti meritokrasi juga masih ada masalah dalam tubuh pemerintah. Dalam politik pun begitu, ya. Dalam politik kita melihat banyak generasi politik yang masuk tahun 1999 dan 2004 dan 2009 yang masuk ke kancah politik bukan best and brightest for some reason, tapi mereka masuk for the wrong reason, ya. Apakah untuk kepentingan pribadi, ya, kepentingan bisnis, kepentingan mendapatkan fasilitas dan lain sebagainya. Sehingga apa akibatnya? Kalau ada polling atau survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap generasi politik, terhadap politikus rendah sekali. Kalau nggak salah di bawah 15%. Dan di Amerika juga rendah sekali. Ya. Jadi intinya politik kita is still attracting the wrong kind of people. Ya, dalam 3 pemilu terakhir, right? Banyak yang bagus, tapi banyak juga yang the wrong kind of people. Masih belum bisa attract the best and the brightest to go into the political arena. Meritokrasi masih belum masuk ke politik. Dan ini juga tantangan bagi pemilu 2014. Apakah bangsa Indonesia, sekarang bukan ininya ya, tapi bangsa Indonesia bisa memilih pemimpin tanpa pertimbangan primordial, kesukuan, ya kan? Selama ini kan orang bilang harus ada ini ya, kesukuan masih menjadi penting dan menentukan siapa yang akan terpilih. Siap nggak 2014? Tidak ada lagi nih kayak si Ahok. Makanya saya kan penggemar Ahok. Ahok itu keturunan Tionghoa, Kristen, tapi menang di Bangka Belitung yang 90% Muslim dan Melayu, ya kan? Itu makanya saya jadi ini pengagum dia tuh. Gimana caranya? Tapi itu kan kredit bukan hanya untuk Ahok, tapi kredit untuk pemilih di Bangka Belitung. Mereka nggak lihat agamanya, mereka nggak lihat rasnya atau kesukuannya, mereka melihat meritokrasinya, ya kan? Bisa nggak 2014 ini terjadi bukan hanya di Bangka Belitung beberapa waktu lalu, tapi secara nasional, ya. Makanya kalau orang tanya saya apa milestone demokrasi yang berikutnya, ini adalah ini nih, bagaimana demokrasi dan meritokrasi bisa dikawinkan dalam pemilu mendatang. Dan saya yakin kalau meritokrasi ini bisa tertanam dengan baik, anak-anak muda itu akan lebih ini nih, terpanggil untuk terjun dalam birokrasi dan pemerintahan. Ya, anak-anak muda yang tadi si Kevin bilang idealis, mereka bukan hanya hatinya idealis, tapi juga nanti tangannya dan kakinya juga akan melangkah mewujudkan idealisme tersebut. 4, ini regulasi. Dulu 1945 apa yang merubah Indonesia, merubah nasib bangsa? Revolusi. Anda tanya sekarang apa yang akan merubah nasib bangsa di abad ke-21? Bukan revolusi, sudah ada regulasi, right? Nggak seksi memang, right? Tapi kenyataannya adalah begitu. Karena dalam regulasi, ratusan dan ribuan regulasi yang ada, di situ ada sumbatnya atau stimulator bagi energi produktivitas Indonesia, ya kan? Ini selama saya bekerja dengan Presiden 6 tahun dan juga sebagai duta besar, sering nih ketemu regulasi-regulasi, ada yang menyumbat segala potensi produktivitas, nggak keluar-keluar. Mengapa? Karena tersumbat regulasi yang miring, ya, yang keliru. Atau enggak, ada regulasi yang baik dan smart, ya, smart regulation, dan ini menimbulkan spiraling effect terhadap produktivitas Indonesia. Sekarang ini orang bilang, investor kalau melihat negara, lihat regulasinya, ya kan? Dan masih banyak keluhan terhadap regulasi yang ada di Indonesia, yang tumpang tindih lah. Tapi keluhan yang paling berat adalah regulasi yang banyak
beban kepentingannya, ya, kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi. Makanya kalau kita ingin menjamin Indonesia unggul, kita harus lihat rimba regulasinya dan kita harus bebaskan dari kepentingan-kepentingan yang selama ini menjaring regulasi tersebut. Dan kalau kita membayangkan Indonesia unggul ke depan, sektornya yang unggul apa, produknya yang unggul apa, kuncinya itu di smart regulation, ya. Dan daya jual kita adalah di sana. Ini salah satu contoh adalah Brazil, ya. Brazil itu 30 tahun lalu bukan negara energi itu, right? Nggak ada tuh orang mikir Brazil pemain sepak bola, right? Ayrton Senna, right? 30 tahun lalu Brazil bukan negara teknologi, ya kan? 30 tahun lalu Brazil bukan negara pangan, ya kan? You know what happened? Hari ini Brazil ketiga-tiganya. Brazil adalah negara energi ketiga terbesar di dunia. Mudah-mudahan saya nggak salah ya, terutama dengan penemuan energi yang terakhir. Brazil adalah food superpower sekarang, food superpower. Dan Brazil adalah produser pesawat terbang ketiga terbesar di dunia dengan Embraer dan lain sebagainya. Tapi bagaimana itu? Ya, regulasi. Mereka semua bermain di regulasi dan investasi sehingga mereka menciptakan sendiri Brazil yang seperti sekarang ini bisa begini, food power, energy power, and technology power karena regulasi. Kuncinya di regulasi. Jangan pernah dianggap remeh masalah regulasi ini. Dan kalau kalian melihat regulasi, analisa kepentingan siapa yang ada di dalam sana, mudah-mudahan tidak ada kepentingan. Karena kalau tidak ada kepentingan, maka regulasinya sehat dan Indonesia akan unggul. Jurus kelima, pendidikan dan inovasi. Ya. Sejarah kapanpun dan dimanapun membuktikan diktum ini, bahwa negara yang bisa menguasai pendidikan dan inovasi akan menjadi bangsa yang unggul. Dan bagi kita ini adalah suatu demographic dividend, adalah suatu kebutuhan praktis yang real. Ya, pertama, dalam 20 tahun, 30 tahun ke depan, untuk pertama kalinya dalam sejarah kita akan mempunyai demographic dividend. Dalam arti jumlah orang dalam usia kerja luar biasa ininya, jumlahnya, ya, melebihi proporsi bangsa-bangsa lain. Jadi akan banyak orang yang usianya usia kerja tapi belum tentu produktif, right? Jutaan tuh, right? Nah itu gimana, ya kan? Juga ada ke depan di dunia, ini adik-adik harus tahu, rekan-rekan harus tahu, prospek jobs war. Ya. Apa itu maksudnya? Kemarin saya ketemu dengan Gallup, ya. Gallup adalah badan polling Amerika yang terkemuka. Mereka membuat survei di seluruh dunia, ya. Mereka tanyakan di seluruh dunia itu isu apa yang paling penting bagi individu dan bagi kepala keluarga. Menarik sekali. Tahu nggak apa jawabannya? Bukan lingkungan, bukan lingkungan, bukan agama, ya kan? Bukan budaya, ya, bukan sekolah, ya. Tahu nggak apa? Dari Indonesia ke Amerika, ke Cina, ke Afrika Selatan, Botswana, Bhutan, everywhere orang bilang jobs, and it's true, ya kan? Saya gitu juga. Saya udah sebentar lagi nggak jadi duta besar, jadi saya agak lebih khawatir kan, jadi unemployed, ya kan? Saya juga lebih khawatir anak-anak saya, ya, gimana anak saya bisa punya jobs, not just jobs, tapi good jobs. Ya kan, dulu orang larinya ke pegawai negeri, ya, PNS untuk mendapatkan jaminan seumur hidup. Tapi sekarang kan nggak bisa lagi. Orang pegawai negeri sudah ada jumlahnya 4,5 juta, udah mentok di sana tuh. Ya, how do people get jobs, right? The jobs war is coming. Nanti kalau penduduk dunia udah 9 miliar, ya, nanti kan puncaknya di 9 miliar itu. 3 miliar
akan usia kerja. 3 miliar. Tahu nggak berapa yang punya kerja dari 3 miliar itu? 1,2 miliar. Berarti apa? 1,8 miliar akan kelabakan cari kerja. 1,8 miliar orang dari 3 miliar orang akan kelabakan cari kerja. Right? And you want to be among the 1.2 kan? Bukan 1.8 like me. Ya kan? So jobs. Dan kuncinya di mana? Pendidikan. Dan di sini masalahnya apa? Di Indonesia, dan ini karena masalah struktural, masih banyak mismatch antara skills and jobs. Ya. Jadi pernah ada survei perusahaan-perusahaan Indonesia dan asing ditanyakan, gimana, susah nggak cari orang? Mereka bilang, lowongan banyak, kita mau cari eksekutif, tapi cari orangnya susah. Lah, kan banyak orang yang lulusan universitas dari Indonesia dan lain sebagainya. Iya, tapi susah nyarinya, banyak yang nggak qualified. Dengan kata lain, untuk jobs of today, banyak yang ada skillsnya, tapi tidak cocok dengan job requirement-nya. Mismatch. Ya. Dan ini suatu tantangan struktural bagi Indonesia, dan juga bagi banyak negara-negara berkembang lainnya nih. Ini perlu kita perhatikan sekali sistem pendidikan kita, bagaimana untuk menutup gap antara jobs dan skills ini. Inequity masih menjadi masalah. Tahu nggak inequity? Kesenjangan nih ya. Karena idealnya orang itu punya akses terhadap pendidikan tanpa memperhatikan dia tuh kaya atau miskin. Ya kan? Ya, ayah saya dulu ini beruntung tuh ya, dia miskin sekali, walaupun tidak semiskin saya sekarang ya, tapi dia dapat akses pendidikan yang tinggi. Tapi that's a very very rare case ya. Percaya nggak bahwa dari orang berusia 25 tahun ke atas, berapa yang menurut statistik mempunyai ijazah S1 ke atas? 1,6% di tahun 2010. 1,6% di tahun 2010. Ini jauh lebih baik dari di tahun 1960, di mana jumlahnya 0,1%. Jadi ada peningkatan 1.600% orang Indonesia di atas 25 yang mempunyai ijazah S1. Tapi ini masih jauh ya, jauh di bawah. Misalnya Filipina statistiknya 22%, ya kan? Tiongkok 4%, Thailand 9% orang di atas 25 tahun yang mempunyai ijazah S1 atau lebih. Vietnam 3%, Malaysia 3%, Laos 2 kali lebih tinggi dari Indonesia proporsinya 3%, kalau Jepang 24%, Korea 17%, Singapura 12%. Right? Tapi ini adalah contoh tantangan dari pendidikan kita dan juga mismatch tadi. Ada juga dari statistik yang memberikan kita informasi bahwa dari orang yang kaya, 20% orang terkaya Indonesia, 60% anak-anaknya masuk kuliah. 60%, tinggi loh, ya kan? Dari keluarga miskin tau nggak berapa? 1%. Ya kan? Yang terkaya 20% terkaya, 60% anaknya masuk sekolah, miskin 1%. Ada ujian namanya TIMSS. T itu apa saya lupa ya, tapi in math, science and something. Ya, ini adalah ujian internasional. Untuk anak yang paling kaya, tes skornya di Indonesia 425 poin. Untuk anak yang paling miskin, tes poinnya 360 poin. Selisihnya 65. Apa artinya? Kalau selisihnya 50 aja, pendapatan mereka ke depan akan beda paling sedikit $5.000. Ya kan? Jadi ini nih. Dan ini bukan masalah kesalahan pemerintah atau apa. Ini kesalahan struktural yang sudah lama yang harus kita perbaiki.
Karena itulah saya selalu, atau saya yakin Presiden Indonesia tahun 2014 nih ya, harus seperti apa? Begini, Presiden 1945, Presiden Proklamasi. Presiden berikutnya, Presiden Soeharto, Presiden apa? Pembangunan. Presiden berikutnya, Presiden Habibie, Presiden transisi, ya kan? Presiden Mega dan Presiden Gus Dur mungkin bisa dikatakan Presiden era reformasi. Presiden SBY, Presiden transformasi. Ya. 2014 siapapun yang menjadi presiden dengan statistik ini, dengan dunia yang seperti itu, harus menjadi presiden pendidikan dan inovasi. Gak ada pilihan lain. Gak ada pilihan lain. Right? Dia harus menjadi presiden pendidikan dan inovasi. Terakhir, jurus ke-6, leadership. Kunci dari Indonesia unggul di abad ke-21. Nah, ini penting kenapa? Gini, kalau orang menanyakan apa 3 hal yang membuat suatu bangsa itu berubah? 1, krisis. Ya kan, kalau ada krisis langsung kita kayak kebakaran jenggot, langsung berubah ya. Ini yang terjadi di kita tahun 1965, terjadi kita juga 1997-98, ya kan. Di India juga begitu, ada krisis tahun 90-an, di tempat-tempat lain krisis menjadi awal dari perubahan. Kalau nggak ada krisis, exposure istilahnya. Exposure itu suatu negara membuka diri terhadap ide-ide di luar, misalnya nasionalisme, demokrasi, teknologi, apapun, dan itu membuat negara itu menjadi berubah. Kayak tanaman yang kena matahari, dan ini proses ini merubah tanaman itu. Right? Tapi kalau krisisnya sudah hilang, sudah di belakang, dan exposure-nya tidak ada yang baru, the only thing yang bisa merubah nasib bangsa itu adalah apa? Leadership. Ya, leadership, kepemimpinan. Right? Nah, dimanapun menurut saya kepemimpinan menjadi faktor utama. Saya malah punya teori pemimpin yang baik itu bisa menciptakan perbedaan antara 2 atau 3% pertumbuhan ekonomi. Bahkan kalau bisa lebih lagi ya. Karena itu yang terjadi pada Brazil, misalnya dari yang dulunya tumbuh hanya 1% naik menjadi 4-5%. Di India juga dulu orang pernah bilang sakit, ada namanya Hindu disease. Atau apa yang namanya Hindu disease. Ini bukan istilah saya, istilah para ekonom. Orang bilang India itu nggak pernah tumbuhnya lebih dari 2%. Selalu 1%, 2% selama puluhan tahun. Right? Mereka bilang itu Hindu disease. Tapi ternyata setelah ada pemimpin yang bisa merubah itu, Manmohan Singh, langsung tumbuh menjadi 7% dalam beberapa tahun belakang, walaupun kemarin mereka turun sekitar 4%. Right? Tapi intinya leadership adalah kunci bagi Indonesia unggul. Dan saya ingin sekali melihat dalam pemilu depan 2014 itu nanti timbul lagi tuh ya, anak-anak muda, pemuda yang idealis ya, yang reformis, maju, mengambil resiko ya. Itu juga sebetulnya jujurnya salah satu alasan saya udah enak jadi duta besar ya, punya kursi empuk, gaji dolar, karir masih 12 tahun lagi ya, masa depan terjamin. Kenapa saya mengakhiri semua itu? Kenapa saya merubah jalur? I want to show the young people, take risk, right? Don't complain about the country, don't complain about the future, take it in your hands. Mungkin kalau mereka bilang Dino Jalal ini rupanya bisa lompat dan mengakhiri semua honeymoon dan fasilitas yang dia punyai untuk suatu cita-cita, untuk suatu idealisme. If 100 people follow what I do, saya udah merasa hidup saya terpenuhi. Right? Saya udah merasa langkah saya terpenuhi. Ya Pak Ilbert ya, oke ya. Okay. Jadi yang saya inginkan nanti, dan ini juga saya sampaikan ke setiap kali saya bicara dengan Ahok, kalau saya bicara dengan Jokowi dan lain, dengan Gita, dengan Anies, look, kita harus bisa menunjukkan generasi kita yang nanti maju 2014, generasi yang berbobot, ya, kita kompak. Kita nggak saling jegal, ya kan? Kita saling mendorong. Kalau you bikin salah, saya nggak akan dorong you. Saya akan bring you up, right? Because we need to show people bahwa generasi pemimpin muda baru
adalah generasi yang bukan hanya reformis, tapi juga mempunyai jiwa yang besar, ya, dan bisa menjadikan inspirasi bagi bangsa Indonesia. Inilah sebabnya kalau Anda menanyakan Indonesia abad ke-21 itu seperti apa, begini, Indonesia di tahun 1945 adalah a nation of revolutionaries, ya kan? Revolusi adalah segalanya bagi kita. Jadi kita menang perang, merdeka, kemudian revolusi menjadi tema utama dari kehidupan berbangsa, dan kita menjadi bangsa revolusioner. Itu tahun 1945 ke atas. Sekarang 2013, what kind of nation do we want to be? Right? Different. Bukan lagi a nation of revolutionaries. Ya, masanya udah lewat. We want to be a nation of this, a nation of leaders, entrepreneurs, builders, innovators, champions, and pioneers. I'm that. You're that. You're that. You're that. Mari kita bangun Indonesia unggul di abad 21. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dino atas inspiring speech-nya. Semoga pidato yang disampaikan dapat menginspirasi semua para hadirin yang ada di sini, terutama generasi muda, terutama jurusaktinya ya Pak, 6 jurusaktinya. Buat para hadirin, kita juga ada live tweet buat teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian yang mau nge-tweet, bisa diberikan hashtagnya RI Serba Bisa, seperti yang tadi ada di depan. Dan kami juga mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan yang haus akan sukses dan prestasi, serta ingin mendorong perubahan untuk bergabung sebagai relawan unggul 4521 dengan mengisi form relawan yang tadi sudah dibagikan di meja registrasi. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya. Semua boleh bertanya kecuali ayah saya dan ibu saya. Yang baju biru di sana belakang, adik boleh gitu Pak. mic-nya. Oke. Saya ambil 3 dulu, wanita 1, wanita yang di tengah. Oke. Minta bolpen sama kertas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kapten Korps Penerbangan Windra izin bertanya. Dalam era globalisasi seperti sekarang, proses akulturasi sangat mudah ditemui di tiap negara, termasuk Indonesia dan Amerika. Alhamdulillah, kami pernah mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di Amerika, tepatnya di Fort Rucker, Alabama, dan sempat berjumpa dengan Bapak di Washington DC dan Pak Al-Busra dulu waktu sebagai konjen di Houston. Dengan adanya proses akulturasi tersebut berimplikasi pada rasa nasionalisme yang menurut kami saat ini sangat menyedihkan. Pada saat diaspora di Los Angeles tahun lalu yang bertagline diaspora Indonesia pulang kampung, namun bukti konkret banyak sekali warga negara Indonesia yang di sana sudah hebat tetapi tidak mau pulang kampung. Contoh lainnya, anak-anak tingkat sekolah dasar yang lupa atau tidak tahu lagu nasional. Kalau kita bicara dulu, jangankan lagu nasional, daftar kabinet pun kami hafal. Bahkan sampai tingkat menteri ada yang lupa lagu wajib. Mohon maaf. Dan ironisnya, di instansi pemerintahan sekarang masih ada saja mafia berseragam yang notabene berjanji bahwa NKRI harga mati, tapi tetap saja korupsi. Yang seharusnya menjadi pondasi dan lini terdepan bangsa justru menggerogoti tubuh NKRI. Pertanyaan saya, sesuai dengan jurus nomor 1 tadi Bapak sampaikan, nasionalisme unggul, apabila kita melihat realitas konkret nasionalis anak bangsa tersebut, lalu bagaimana kabarnya dengan cita-cita guna mencapai Indonesia unggul? Mohon tanggapan dari Bapak. Sekian dan terima kasih. Saya ambil yang 2 lagi tadi.
Selamat malam, saya Nero dari LSPR Jakarta. Yang saya mau tanyakan tentang apa yang Bapak telah paparkan tadi, yang saya tangkap di sini judulnya adalah kenapa dengan semangat 45 kita masuk ke abad 21? Kenapa bukan dengan semangat reformasi Mei 98 yang merupakan bentuk perlawanan terhadap korupsi? Terima kasih. Satu lagi ibu tadi, ya, ibu siapa? Tadi mas siapa ya? Sorry. Ero, oke. Ya, selamat malam Pak Dino. Nama saya Ata. Saya belum menikah, jadi jangan panggil saya ibu. Panggil Ata atau Mbak aja boleh Pak. Ya, jadi ponakan Bapak juga boleh Pak. Yang mau saya tanyakan, saya dari mahasiswa pasca sarjana HIUI. Saya mau bertanya dua hal kepada Bapak. Boleh ya Pak? Dua Pak. Yang pertama, Indonesia sekarang berada di antara dua kekuatan besar ya. Kita bisa lihat Amerika sama Cina gitu. Kalau misalnya saya boleh bilang, lalu kemudian posisi Indonesia itu sebenarnya jadi kesempatan atau justru jadi tantangan baru buat kita, mengingat ada gerakan yang Bapak usung Indonesia Unggul ini. Lalu pertanyaan kedua, dari 6 jurus sakti yang Bapak paparkan itu, menurut Bapak yang mana sih yang paling sakti gitu buat Indonesia, terutama buat 2014? Terima kasih Pak, selamat malam. Terima kasih. Saya jawab pertanyaan Atta dulu. Memang sekarang kita berada dalam posisi geopolitik yang berbeda. Ya. Kita sekarang sudah dicap dunia sebagai raksasa Asia. Nah, ini bukan istilah saya. Ya, bahkan beberapa minggu lalu saya menghadiri suatu seminar di London yang judulnya Indonesia as the Next Asian Giant. Ya. Dan ini kan nggak sulit, kita anggota G20, bangsa terbesar di Asia, bangsa terbesar di Asia Tenggara, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, kelas menengah terbesar di Asia Tenggara, dan lain sebagainya, demokrasi ketiga terbesar di dunia. Jadi profil kita dan bobot kita sudah berubah ya. Nah ini juga penting bagi kita untuk disadari. Gini Atta, tadi kita bicara mengenai leadership ya. Penting sekali bagi pemimpin Indonesia sekarang dan di tahun 2014 untuk memandang dirinya bukan hanya pemimpin 240 juta rakyat Indonesia. Dia harus memandang dirinya dan Indonesia sebagai pemimpin 600 juta penduduk Asia Tenggara. Mengapa? Karena secara notabene negara-negara Asia Tenggara memandang Indonesia sebagai jangkar dari Asia Tenggara. Ini bukan GR ya, tapi memang begitu. Kalau Indonesia sakit, Indonesia menjadi inward looking, ASEAN akan payah, Asia Tenggara akan payah. Nah, kekuatan geopolitik kita sebagai jangkar dari Asia Tenggara ini membuat kita menjadi pemain yang lebih efektif dalam melaksanakan bebas aktif Indonesia. Dalam hal kitanya dengan Amerika, maupun dalam kaitannya dengan Cina. Sekarang dengan Cina kita telah ada strategic partnership, tapi dengan Amerika juga ada strategic partnership. Yang penting kita jaga itu adalah ini nih, space of maneuver gitu ya. Kita tidak bisa beraliansi dengan satu pihak, kita tidak bisa terlalu berat pada satu pihak, tapi kita bermain sebagai balancer ya, sebagai penyeimbang antara kedua kekuatan besar ini. Dan ini semakin sulit nih ya. Dulu agak beda karena kekuatan Cina masih sangat minimal ya, baik dari segi ekonomi, militer dan lain sebagainya. Tapi sekarang Cina udah raksasa. Cina udah raksasa Asia ya. Dan sense of rivalry-nya ya, walaupun tidak diakui ya, mungkin kadang-kadang rivalry antara Cina dan Amerika itu ya memang ada, terutama di Asia. Jadi kita harus benar-benar pinter memainkan peran sebagai balancer antara Asia dan Amerika dalam cara yang terus menjaga ASEAN itu kompak. Jangan sampai ASEAN itu terpecah atau ditarik-tarik oleh negara-negara di luar ASEAN. Kapten Pos, mana tadi Kapten Pos? Gini,
saya agak berbeda pendapat dengan Kapten Pos ya. I understand your question very well. Cuma begini, diaspora itu harus dimengerti. Seperti apa tuh? Ya, diaspora itu ada dua. Satu, 6 juta WNI, ya, yang tersebar di sekitar 20 negara dunia, ya, di Singapura, Malaysia, Australia, Afrika Selatan, Belanda, Amerika, Jepang, Korea, Emirat, Qatar, Mesir, dan lain sebagainya, ya, yang berpaspor Indonesia. Tapi ada lagi sekitar mungkin 12 juta lebih ya, yang tidak punya paspor Indonesia, sudah menjadi warga negara asing, tapi masih cinta Indonesia, darahnya masih darah Indonesia, budaya masih budaya Indonesia. Nah, mereka ini mau tidak mau, karena sudah menjadi warga negara lain, seperti warga negara Afrika Selatan misalnya atau apa, ya, mereka adalah orang warga negara Afrika Selatan. Cuma mereka masih punya hubungan nostalgis, ya, hubungan batin dengan Indonesia. Makanya dari awal, begitu kita mulai merancang kebijakan diaspora, tahu nggak apa yang kita bedakan? Jangan menuntut loyalitas dari mereka. Kalau orang udah jadi menteri Suriname, udah menjadi menteri Madagaskar, ya loyalitasnya ke negara itu. Nggak mungkin kita bilang ayo loyal kepada Indonesia, nggak mungkin, ya kan? Yang kita tuntut dari mereka adalah koneksitas, right? Koneksitas, yaitu ayo kita mulai bergabung atau bekerja sama berdasarkan kaitan batin atau kaitan budaya yang ada antara kita. Nah, kategori lain adalah orang Indonesia, anak-anaknya yang masih WNI, dan itu memang saya akui banyak ini ya, agak sulit terlalu mengindonesiakan mereka, karena mereka jauh di sana, pergaulannya, TV-nya, makanannya, dan lain sebagainya, itu adalah kontennya lokal semua, right? Jadi kalau ada anak yang tidak bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau apa gitu ya, mungkin salahnya kita jangan blame dia tuh, ya kan? Mungkin ini adalah tanggung jawab dari keluarga tuh, ya kan? Dan orang tuanya yang harus banyak mendidik. Makanya kita di sana aktif sekali, kita menggunakan misalnya ada sekolah di weekend ya, yang mengajar anak-anak untuk tetap bisa berbahasa Indonesia dan juga menjaga keindonesiaan mereka. Tapi kalau di luar memang agak sulit tuh tantangannya seperti itu. Tadi mana terakhir? Vero, saya setuju Vero bahwa look, mengapa saya pilih 45? Karena 45 akar atau cikal bakal dari semua ini nih. Ya, 98, generasi 98, generasi 66, dan generasi berikutnya setelah kita, rohnya itu sama. Bukan 98. Generasi 66 juga rohnya adalah 45. Ya, 45 ini menjadi roh kita karena menciptakan apa? Pancasila, menciptakan UUD 45, menciptakan Bhinneka Tunggal Ika, menciptakan semua sendi yang menjadi sekarang kekal dan roh kita. Jadi generasi 66 menambah itu, generasi 98 menambah itu, ya. Generasi 98 luar biasa untuk pertama kalinya menjadikan demokrasi itu permanen dalam kehidupan berbangsa kita. Itu suatu achievement bukan hanya skala Indonesia tapi skala dunia tuh. We became the last democratizing country in the 20th century, dan itu merubah peta Asia Tenggara, merubah peta Asia, dan merubah peta politik dunia itu, ya kan? Jadi achievement yang besar, tapi tetap rohnya adalah roh Asia Tenggara. Tadi yang itu menanyakan yang mana yang paling penting, menurut saya yang pertama, nasionalisme unggul. Karena kalau sudah ada nasionalisme unggul, biasanya internasionalismenya juga unggul, biasanya meritokrasinya juga jalan, biasanya pendidikan dan inovasinya juga jalan, leadershipnya juga jalan, dan lain sebagainya. Di sana, oke, Mas, kemudian the lady yang kacamata, kemudian ibu yang berjilbab, oke, Mas silakan. Mikrofon.
Thank you Pak Dino atas kesempatannya. Saya Anggana, saya pengikut modernisator dari sesi yang pertama dan itu sangat menginspirasi. Dan hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, Pak Yofat, gimana Pak untuk memupuk optimisme yang agar tetap terus menyala? Kadang-kadang sesimpel kita berangkat ke sini aja ngejar jam 6 aja naik ojek mesti salip kanan salip kiri. Kadang-kadang kondisi sekitar kita membuat kita padam untuk terus bersemangat dan optimis untuk Indonesia yang lebih baik di abad ke-21 ini. Kira-kira semangat apa inspirasi Bapak sehingga sampai hari ini Bapak masih berapi-api menyatakan bahwa Indonesia punya potensi yang begitu luar biasa untuk bertumbuh. Thank you Pak. Oke. Selamat malam Pak Dino, saya Andita dari World Resources Institute yang juga kebetulan baru lulus dari Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Sekitar 3 tahun yang lalu saya pernah mengikuti sebuah kuliah umum oleh Obama di UI di Depok, dan saat itu dia bilang bahwa I'm fascinated by Indonesia because Indonesia is actually a miniature of the world. You can see different, kalau misalnya kita lihat Indonesia tuh kita, kalau mau bluntly saying, kita tidak sama. Kita tadi dari manusia-manusia yang berbicara lebih dari 300 bahasa, punya kepentingan yang sangat berbeda. Dan sejak 3 tahun waktu itu Obama bilang, semakin terlihat bahwa semakin kesini masalah-masalah yang muncul, konflik dan segala macam itu adalah perbesaran dari perbedaan-perbedaan ini. Perbedaan agama, perbedaan ras, perbedaan kepentingan. Dan itu semakin parah semakin kesini. Kita bilang bahwa kita bangsa yang kaya dengan budaya, kita toleran, tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya Pak Dino mau mengangkat visi Indonesia unggul, bahwa Indonesia bisa jadi bangsa yang unggul dan maju, unggul yang seperti apa yang Pak Dino inginkan? Karena saya percaya bahwa setiap individu dari 250 juta orang Indonesia punya definisi unggul yang berbeda. Mungkin bagi sebagian orang, unggul adalah Indonesia bisa menekan emisi karbon sampai 41%. Bagi orang lain nggak masalah kita babat saja hutan, yang penting kita ekonomi growth 10%. Bagi orang yang lain definisinya beda lagi. Jadi menurut Pak Dino unggul yang seperti apa? Terima kasih. Selamat malam, Diplomat from Jordan, how are you? Palestine, oh sorry, where's the ambassador? Okay, tell him I sent my love. Alright, Assalamualaikum. Maaf, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eja. Saya salah satu pegawai BUMN yang ada di sini. Pertanyaan saya simpel sebenarnya. Ada salah satu quote dari tulisan Bapak yang saya mengena banget, yaitu 3 detik itu menentukan arah hidup dan karir saya selamanya. Yang ingin saya tanyakan, mungkin saya sama dengan sahabat Bapak, mengapa Bapak mau mengubah hidup Bapak yang istilahnya sudah enak, terjamin terhadap sesuatu yang masih belum pasti kelihatannya ke depan. Kalau saya boleh bertanya, kalau Bapak berdiri di situ dan saya sebagai penanya, apa 3 kata Bapak yang bisa Bapak sampaikan kepada saya, mengapa Bapak mau merubah Indonesia menjadi unggul? 3 kata cukup untuk membuat saya paham apa yang Bapak mau. Terima kasih. Terima kasih. Sorry, pertama siapa namanya? Angga ya. Angga, yang membuat saya optimis belakangan ini mudah sekali. Saya punya keluarga, saya punya istri, saya punya anak, dan saya menjadi investor terhadap masa depan mereka. Tapi memang saya akui Angga bahwa susah sekali jaga idealisme, optimisme itu. Semua orang yang ada di kuliah ya di universitas punya idealisme, ya kan? Saya juga punya, semuanya juga punya. Tapi begitu kita nyebrang ke ruang kerja, dari 10 orang yang idealis masuk pemerintah, apalagi masuk politik, saya yakin hanya 2 atau 3 setelah 10-20 tahun yang bisa mempertahankan idealisme itu. Paling susah sekali. Begitu ada godaan datang, begitu harus bayar tunggakan rumah, ya, begitu gaji pas-pasan, begitu banyak tuntutan dan lain sebagainya, idealisme menjadi barang yang sangat mahal. Right? Nah ini adalah apa ya tantangan kita. Ya, tantangan kita, dan kita belum hidup dalam masyarakat yang corporate culture-nya itu bersih dan transparan, belum.
Ya, kita hidup dalam masyarakat yang budayanya itu kaya dengan mental aji mumpung, ya kan? Wah, mumpung saya ada di sini, ya iya kita kuras atau kita ambil. Ya. Yang sistem mental kita masih berat terhadap idealisme ini. Right? Jadi kalau ada yang merasa idealis, optimis, dan bisa menjaga itu terus menerus, Anda akan menjadi manusia yang inspiratif dan menurut saya luar biasa. Ya. Tapi ada istilah atau perkataan Margaret Mead yang jadi favorit saya itu. Margaret Mead is antropolog terkenal ya. Dan dia bilang gini, ya, tolong didengarkan ya. Dan you can write it if you want. Dia bilang gini, do not ever doubt that a small group of people can change the world, because it's the only thing that has ever changed the world. Ya kan? Kalau setuju tepuk tangan. Kemudian Mbak siapa? Anggita ya, sorry. Anggita, right? Anggita pertanyaannya bagus, tapi saya justru ingin menggariskan poinnya Anggita sendiri. Ya, Anggita kan menanyakan definisi unggul, tapi menjelaskan mengenai masalah-masalah yang ada di kita. Gini, saya 100% percaya Indonesia nggak akan unggul kecuali kita bisa mempertahankan keindonesiaan kita. Right? Bukan nasionalisme saja, ya. Nasionalisme seperti yang saya katakan tadi, kita semua nasionalis. Tapi yang saya khawatirkan sekarang dengan globalisasi, modernisasi, dan segala perkembangan yang terjadi, ke-Indonesiaan kita lama-lama terkikis nih. Nah, ini tadi kan disampaikan oleh Kapten Pos. Mana Kapten Pos tadi? Ya kan? Bahwa kebinekaan kita bisa merosot. Pluralisme kita semakin merosot. Tantangan kita tahu nggak apa yang paling besar sekarang? Bukan lagi otoriter negara. Dulu kan negara yang otoriter, negara bandel-bandel diciduk, ya kan, ditangkap, nggak perlu ada segala macam lah, ya, banyak undang-undang anti subversi dan sebagainya. Jadi sumber otoritarisme adalah negara. Sekarang udah nggak ada lagi. Tahu nggak apa sekarang? Itu diganti dengan otoritarisme massa. Kelompok-kelompok masyarakat yang memaksakan pandangannya, dia pandangan beda nggak apa-apa, tapi dia memaksakan pandangan itu dengan mengintimidasi kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Problem dari Indonesia modern, problem dari Indonesia unggul adalah kalau kita kehilangan keindonesiaan kita dan kita memberikan ruang yang besar bagi otoritarianisme massa. Kalau itu terjadi, Indonesia unggul tidak akan terjadi. Ibu tadi menanyakan mengenai 3 kata. Wah, oke. Bagi saya sedih, Bu. Gimana saya? Jujurnya saya sempat nangis. Ya, karena 27 tahun saya mengabdi kepada negara, ya kan. Dan Kemlu itu kan rumah saya. Ini Datuk dan teman-teman dari Kemlu itu keluarga saya itu. Saya menjadi diplomat, ya, dari awal meniti karir, dan berat, ya, berat. Tapi seperti yang saya katakan, sometimes you just have to do it. Sometimes kita harus ambil resiko, ya. Kita harus kalau sekarang ini bermainnya dengan sejarah, ya. Kalau sebagai duta besar dan diplomat bermainnya dengan birokrasi, ya kan. Tapi sekarang skalanya sudah sejarah, dan saya harus bisa menunjukkan kepada pemimpin-pemimpin muda lainnya dan generasi muda lainnya bahwa resiko ini worth taking, ya. Worth taking, ya. Dan saya ingin menunjukkan bahwa saya bukan orang yang haus jabatan atau haus kekuasaan, ya. Karena kalau saya haus jabatan, saya tetap menjadi duta besar nunggu appointment berikutnya. Tapi saya haus pengabdian dan idealisme. Oke, 3 terakhir. Oke, yang baju biru, oke. Kemudian yang wanita yang di sana,
yang yang baju hitam, dan yang pakai baju batik di belakang. Ya, sorry, saya harus secara geografis demokratis. Silakan. Selamat malam Bapak Lidyo. Ya, tadi saya foto sama Bapak di situ. Kapan lagi foto sama Dubes kan? Siapa namanya? Reza Pak. Reza, oke. Saya mau tanya tadi jurus sakti Bapak tentang menghadapi kekuatan dunia. Nah kita bagaimana cara kita mengatasi ketakutan kita untuk menghadapi tantangan dunia dan kita bisa menerima resiko apa yang akan kita hadapi saat kita menghadapi dunia globalisasi dalam bidang apapun, ya maupun dalam bidang pendidikan, ekonomi atau macam-macam, dan bagaimana kita bisa menghadapinya. Oke. Siapa lagi? Di belakang dulu, oke? Ya, nama saya Ghazali Ramli Aziz. Saya dari Kadin, HIPMI, dan juga alumni Sekolah Islam Al-Azhar. Ingin menanyakan dari jurus-jurus tadi yang Bang Dino Patijala lontarkan atau kemukakan pada kita, itu akan style apa yang akan dibawa ke depan kepemimpinan di Indonesia ini? Apakah style kayak seperti Rusia, Cina, atau India yang akan maju ke depan? Apakah ini menjadi kapitalis campur sosialis untuk ekonominya? Untuk ekonominya pun yang 1% tadi di bawah kemiskinan, pendidikan inovasinya itu nanti seperti apa ke depan? Juga nanti untuk tourism, kelautan, dan pertanian di geographical kita di 17.000 pulau yang ada di Indonesia, itu bagaimana dimaksimalis daripada kita menjual batu bara atau minyak atau akan menjadi semua scarce resources yang ada di Indonesia, apalagi untuk anak-anak dan cucu-cucu kita ke depan. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya via PPI JP 2013. Saya mau nanya dari segi pelajar. Saya dapat kasus di daerah perbatasan antar negara itu banyak WNI yang pindah status mereka karena mereka tidak merasa diperdulikan. Bahkan mereka aja cari kerja itu di negara, bukan di negara Indonesia tapi di negara luar seperti Brunei atau Malaysia. Itu cara buat ningkatin kepercayaan warga negara kita untuk mempertahankan penduduknya itu gimana? Terima kasih. Oke, masih ya. Rizal ya. Sorry, Reza. Oke. Pertanyaan menarik ya. Bisa nggak kita gimana ya? Ada angin globalisasi mau diapain nih? Ya, di pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Ada satu survei yang menarik sekali. Ini salah satu survei yang paling penting yang saya pernah baca. Buat oleh institut dari Prancis. Namanya Le Fondation Politique, saya nggak bisa bahasa Prancis tapi seperti itulah. Dan mereka mengadakan survei ke seluruh dunia, tapi Indonesia nggak masuk ya begitu. Sebagian besar negara dunia menanyakan pemuda-pemuda, apa itu pandangan pemuda terhadap berbagai isu global. Bertahun-tahun mereka adakan riset ini. Yang paling menarik tau nggak apa? Negara mana yang pemudanya itu paling menggandrungi dan mencintai globalisasi. Dengan kata lain, ada globalisasi, mereka bilang ini oke nih. Untuk maju, saya harus dekat dengan globalisasi. Tahu nggak negara mana yang paling tinggi jumlah pemudanya yang menyukai bahkan mencintai globalisasi? Cina, 91%. Tahu nggak apa setelahnya? India,
89%. Setelahnya apa? Brazil. Setelahnya lagi Turki kalau nggak salah. Amerika tau nggak berapa? 74%. Pemuda Amerika yang embahnya kapitalisme dan embahnya globalisasi, lebih banyak yang takut terhadap globalisasi ketimbang pemuda Cina dan India. Jadi kalau Reza takut atau khawatir terhadap globalisasi, bergabunglah kita dengan orang yang takut, dan 10-20 tahun kemudian siapa yang menguasai dunia? Yang berani dengan globalisasi. Karena itulah saya, kalau nanti saya kampanye, istilah saya kan 45-21. 45, semangat 45, konteksnya 21. Apa artinya? Generasi kita harus sama beraninya dengan generasi 45. Sama beraninya. Cuma beda bentuknya. Generasi 45 beraninya adalah berperang secara fisik. Luar biasa tuh. Mereka bersedia mati, gugur, ya, melawan penjajah. Kita juga begitu, cuma tantangannya berbeda. Kita juga berani, tapi berani apa? Berani berubah, berani bersaing, berani ngambil resiko, berani beradaptasi, ya kan? Jadi beraninya sama, tapi konteksnya berbeda. Jadi menurut saya, kalau kita ingin menang 20 tahun lalu, globalisasi itu nggak bisa di ini nih, nggak bisa dimundurin lagi, nggak bisa disimpan di laci. Itu adalah suatu kekuatan dunia yang sudah menjadi kenyataan dan akan terus berkembang. Baik globalisasi politik, globalisasi ekonomi, globalisasi sosial, globalisasi budaya, semuanya akan terus berkembang. Pilihan kita hanya dua, kita ngumpet, ya, nasionalisme apa terserah kata-katanya, atau kita maju menghadapi, say come to me, nasionalisme unggul. Okay. Kemudian sorry, tadi ada pertanyaan mengenai pendidikan. Aziz mana tadi? Aziz, oke. Look, Aziz, yang menarik ya, kita sekarang sudah 20% anggaran pendidikan, ya, anggaran APBN untuk 20%. Cuma ternyata ini dampaknya apa? Dua. Satu, gaji guru naik, ya. Jadi kesejahteraan guru lebih tinggi, tapi performance anak-anak kita nggak naik tuh. Di hasil tesnya PISA, PISA, di hasil tes skornya TIMSS, masih segitu aja tuh. Dengan kata lain apa? Keliru kita kalau kita memandang masalah pendidikan hanya masalah uang, ya. Karena buktinya Amerika dan sejumlah negara-negara OECD itu menaikkan anggarannya itu 2-3 kali lipat untuk pendidikan. Tapi skor PISA dan TIMSS justru merosot, ya kan? Nah, ini kita harus belajar nih, bukan masalah uang nih, ya, masalah sistem, ya, dan masalah kebijakan, ya. Orang bilang reformasi pendidikan harus lebih memberikan otonomi bagi sekolah-sekolah, ya. Nah, ini berlaku untuk Finlandia atau kelompok negara-negara yang skalanya menengah atau kecil. Kalau Indonesia lebih besar, mungkin agak beda. Tapi we have the third largest educational system di Asia, ya kan? Jumlah siswa kita tahu berapa? 50 juta. Jumlah sekolah kita 250.000. Jumlah guru kita 2,6 juta, ya kan? Jadi huge educational system. Kita udah 9 tahun wajib belajar udah tercapai. Sekarang ada kebijakan yang notabene atau de facto menjadikan 12 tahun wajib belajar. Tapi tantangan kita apa? Dari anak yang masuk SD, ini saya lupa persentasenya ya. Anak yang masuk SD segini. Masuk SMP masih lumayan. Turunnya hanya berapa persen gitu. Masuk SMA turunnya masih agak lumayan, nggak terlalu banyak. Tapi begitu masuk kuliah jauh turun, kalau nggak salah 8%, mungkin kurang dari itu ya, saya lupa persentasenya. Tapi dari anak yang SD yang terjaring masuk kuliah itu sangat sedikit, dan ini tantangan bagi kita semua. Menurut saya Indonesia unggul, dan ini mungkin berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Anggita. Our education system
dulu itu kan prioritasnya adalah literacy, ya kan? 95% waktu merdeka itu buta huruf. Sekarang yang paling penting adalah scientific and digital literacy. Ya, jadi bukan hanya bisa baca aja, tapi anak-anak di segala level harus bisa digital literacy dan scientific. Karena ada survei, saya lupa siapa yang bikin, tapi survei itu bisa membuktikan bahwa negara-negara yang scientific literacy-nya tinggi, ya, skor math-nya tinggi, kemudian science-nya tinggi dan lain sebagainya, itu biasanya menjadi bangsa yang unggul, ya kan? Itu yang terjadi pada Finlandia, ya, itu yang terjadi pada Swedia misalnya, dengan penekanan pada scientific literacy. Via, mana Via? Pertanyaan baik sekali, dan itu pertanyaan yang banyak diurus oleh ayah saya tuh, ya. Ayah saya banyak mengurus mengenai pulau-pulau terluar di Indonesia, dan memang ada tren tersedot oleh kegiatan ekonomi di tempat lain, ya. Dan ini sebenarnya bukan ancaman, ya, tapi suatu hal yang memprihatinkan, ya. Kalau dari segi ancaman bukan, tapi memprihatinkan. Jadi memang kita harus mencari cara-cara yang baik dan kreatif, di mana kita bisa memberikan stimulus atau perhatian khusus pemerintah agar ekonomi masyarakat di sana itu dapat mandiri, dapat dinamis, dan mereka tidak harus nyebrang untuk mendapatkan mata pencaharian. Tapi ayah saya jujurnya jauh lebih ahli mengenai hal ini daripada saya, dan mungkin nanti bisa tanya ayah saya yang pakai kacamata dan ubanan di depan itu. Oke, begitu dari saya. Terima kasih, saya senang sekali bisa datang ke sini. Kalau if you believe in me, kalau Anda merasa yang saya perjuangkan ini mirip dengan apa yang bapak-bapak atau ibu-ibu inginkan untuk Indonesia masa depan, nasionalisme unggul, ada formulir di depan, isi aja. Ini nanti untuk relawan. Kalau tidak mau isi tapi ada orang lain yang menurut bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin tertarik, silakan diberikan. Saya adalah waktu presiden mengumumkan nama saya sebagai salah satu kandidat, Peter Gonta langsung bilang sahabat saya Peter Gonta, Pak Presiden gimana Dino itu mau ikut konvensi? Dia kan gak ada uang tuh. Memang benar, ya kan? Bukan masalah uangnya, bukan masalah apanya, tapi saya adalah orang yang paling tidak punya tim. Kemarin dari wartawan yang tanya, timnya gimana? Ya, ketua tim saya, fotografer saya, sekretaris saya, supirnya saya. Tapi Obama can do it, ya. And kita hidup dalam suasana di mana miracles can happen. 7 bulan lama dalam politik Indonesia. Ganjar dalam waktu 1 bulan, Ganjar Pranowo dari such a low base became dominant hanya dalam 1 bulan. Jadi dalam politik anything can happen. Tapi sekali lagi ini bukan pertarungan kekuasaan bagi saya. Ini adalah pertarungan konsep, dan saya tidak peduli saya kalah atau menang, selama konsep nasionalisme unggul ini dipahami oleh rakyat Indonesia dan mudah-mudahan bisa merasuki jiwa generasi muda, maka ambisi saya sudah tercapai dan saya bisa bisa menyatakan kemenangan dengan itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para hadirin sekalian acara 1 jam bersama Bapak Dino Patijalal. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dan atas perhatiannya. Mudah-mudahan acara ini dapat menambah wawasan, dan mari kita sama-sama mendorong perubahan Indonesia bisa menjadi Indonesia serba bisa. Selamat malam dan salam Indonesia Unggul 4521.